Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi bersama channel Amar Ma'ruf Media Sosial. Dan jangan lupa klik subscribe dan share video ini supaya bisa menjadi lebih bermanfaat bagi lebih banyak orang. Dan kalau video ini mencapai gadget Anda sampai pada gadget dan laptop Anda, ini berkat sentuhan tangan kreatif guru inovatif nasional Mas Heri Teguh Wiono, yang beliau saat ini berada di SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, saudara-saudara, kita saat sekarang berada di episode 72, sebuah episode pasca Idul Fitri, pasca Ramadan. Dan tentu saja kita akan berkonsultasi dengan pakar kita, dengan ilmuwan kita, Ustadz, dan juga ulama kita, yaitu Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro. Beliau adalah ahli ilmu faal manusia dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, yang biasa disebut UGM, itu di Yogyakarta. Dan saudara, jangan lupa sekali lagi klik subscribe. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita sudah melewati event besar dalam bidang peribadatan, dok, Iya. yaitu puasa selama bulan Ramadan dan merayakan Idul Fitri, suatu waktu yang disebut dengan kemenangan bagi umat Islam. Gimana, dok? Mudik kemana, dok, kemarin, dok? Iya, menika mudiknya ke Cilacap nih. Wah, mudik lokal. Nah, kemarin Iya. kemarin saya juga mudik ke Jawa Timur, Magetan, dok. Setelah Alhamdulillah, alhamdulillah. ketemu kawan-kawan, rasanya sangat bahagia ya. Saya insya Allah Happy. memperpanjang usia kita karena mempererat silaturahim dari Alhamdulillah. itu. Nah, dok, ini pertanyaannya adalah setelah kita berpuasa, berlatih mengendalikan kalori intake, dan juga setelah itu merayakan Idul Fitri, tentu saja selama Idul Fitri mungkin orang agak loose, Iya. makannya agak tidak terkendali seperti puasa. Iya. Gimana, dok, ini supaya habituasi Biasa. kebiasaan baik di bulan Ramadan ini bisa menjadi sehat secara holistik di pasca Lebaran ini, dok. Gimana, dok? Ini pertanyaan yang sangat bagus dan tulus. Karena apa, Prof? Sebetulnya kalau kita jujur ya, dan badan ini sebetulnya merasa gembira kalau diajak berpuasa sepanjang masa loh, Bro. Ya. Jadi sebetulnya puasa ini kan tidak hanya sekedar melatih, tetapi juga aspek spiritualnya luar biasa kita rasakan, Prof. Dan utamanya aspek yang berkaitan dengan kemanusiaan, ya. Ya. Secara badaniah saja, Prof. Ini tubuh sudah dipersiapkan untuk terampil menggunakan cadangan energi yang unlimited, Prof. Iya. Ya. Mengapa dikatakan unlimited? Karena lemak-lemak tubuh ini yang sejak usia 30 tahun cenderung minta maaf ya. Itu kok mengganggu kelancaran distribusi pangan dan oksigen di dalam pembuluh darah, Prof. Menurut saya ya. Ya. Nah, ini kita selama bulan Ramadan itu tubuh itu betul-betul menggunakan energi yang sangat efisien ini. Mengapa dinamakan efisien, Prof? Karena lemak ini kan tidak perlu mengikat air, ya. Jadi bahkan dinamakan hidrofobi. Ya. Hidrofobi. Jadi dibanding kalau simpanan dalam bentuk glikogen ini bagi atlet sangat sangat
harus berhati-hati, Prof. Karena glikogen, cadangan energi dalam bentuk glikogen itu kan mengikat air sehingga gerak kita tidak lincah. Yang kedua, Prof, konsisten dengan apa yang kita coba tawarkan, yaitu kesehatan yang bersifat holistik, Prof. Bio, psiko, sosio, spiritual. Itu kata kuncinya itu pengendalian loh, Prof. Ya, ya, Rem. Jadi kalau Prof ngendiko ini remnya blong ini ya menyalahi dari ya, konsep bio, psiko, sosio, spiritual tadi. ya. Jadi Jadi dok, pengendalian, Prof. mohon maaf menyela dok. Jadi Monggo. selama kita sudah belajar memanfaatkan energi dalam tubuh berupa Oke. lemak yang itu sangat efisien dalam Oke, tubuh kita. betul. Lalu setelah pasca Lebaran ini kita upaya yang paling utama adalah memperkuat kembali remnya supaya lebih pakem. Begitu dok kira-kira. Betul, Message. Prof. Nun sewu, Prof. Kami kan pernah juga bertugas di emergency room, Prof. Kenapa di bulan Syawal atau pas Lebaran itu kok justru keluarnya gangguan pada sistem pencernaan, Prof. Oke. Jadi banyak sekali yang mengalami diare, Prof. Iya. Ya Hmm. karena tadi makanan itu kan berhubungan dengan emosi ya, Prof. Ya. Ya, Selama sebulan kok nggak boleh sarapan, semuanya serba di apa ya ditahan lah, Prof. Ya. Nah, ya. ketika bulan Syawal remnya blong, Prof. Kemana sana kemari itu disuguh ya, Prof. Kalau nggak dimakan nanti tuan rumah apa ya, Prof. Kecewa ya. Ya. Kan tuan rumah itu sebelum tamu datang sudah gladi resik loh, Prof. Oh iya dok. Ya, Menurut ya, saya, Prof. ya. Keluarga saya juga begitu. Ah, iya. Gladi resik itu topi itu apa poci-poci di susun di meja apa itu meja tamu, Prof. Y. Ya, Jadi bersama. toples-toples terus nanti wah nanti kalau eh, anak saya datang, cucu saya datang, kemenakan datang itu bayangannya sudah wah meriah sekali, Prof. Nah, menurut saya, Prof, kalau bolehlah ya Idul Fitri itu banyak orang yang mengaitkan dengan iftar atau Ya, futur kembali kita boleh makan. Tetapi tadi isyarat dari Prof ini tajam sekali loh, Prof. Ya, ya, dalam bahasa Jawanya itu kan ngono yo ngono ning aja kaya ngono gitu ya. ya, 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 ya. Dan, Begitu, Prof. ya, dan kita kan memang harus bisa menempatkan diri antara aspek sosial kultural, misalnya datang ke tempat sanak saudara, diberikan banyak ragam macam makanan. Ya, kita harus bisa menyenangkan Iya, betul. orang, tetapi menyelamatkan diri, menyenangkan sementara kita ngerem. Oleh karena itu, Ya, makanya mungkin ya digigit dikit tapi dikunyah lama dok itu saya kira supaya menyenangkan yang punya rumah dan menyehatkan kita secara holistik. Gimana dok? saya itu. Jadi memang, Prof, penting sekali bahwa bulan Ramadan ini kan mengajarkan ya interaksi antar kita itu secara bagus nih. Semuanya itu ingin orang lain itu gembira loh, Prof. Ya. Kadang sampai kita itu nukar uang itu minta maaf sampai defisit lah boleh dikatakan begitu. Ini saya uji Oke. karena semangatnya berbagi, Prof. Ya, Tapi sekali lagi, Prof, bahwasanya pengendalian ini penting sekali. Yang namanya sistem pencernaan itu kan sudah berbaik hati loh. ya, Selama sebulan ya dilatih. Ya insya Allah kalau kita itu modelnya apa ya, Prof ya. Mulailah sesuatu dengan bertahap. Termasuk bagi mereka yang 1 bulan tidak berolahraga loh, Prof. ya, ya, Karena cita-citanya bagus ingin berlatih, tapi faktanya kan susah juga itu untuk dilaksanakan nih, Prof. Nah, ya, mulailah dengan intensitas yang ringan dulu, kemudian bertahap begitu. Dan mengenai puasa ini, Prof, kita jangan lupa loh, Prof, masih ada Syawal, masih ya, ada Senin Kemis, masih ada puasa Daud. Saya kira, Prof, kita semakin harus semakin arif dan bijak di dalam ya. menyikapi pasca Ramadan ini. Ya, saya kira puasa Syawal itu merupakan instrumen untuk apa cooling down dan Ya, sekaligus warming up menuju yes. ke hari-hari dan menuju ke kegiatan
tidak berpuasa terkait dengan pola konsumsi dan pola olahraga, saya kira Dok ya. Bagaimana Betul. kalau saya berpendapat begitu Dok? Ini pendapat yang kami sangat setuju, Prof. Karena memang yang namanya tubuh itu kan harus diperlakukan dengan wise. Jadi jangan sekonyong-konyong ini habis bulan nggak boleh makan langsung wah sampai lostrum gitu loh, Prof. Ini berarti ya minta maaf kembali ke habit yang sebelum puasa lagi. Ini saya kira minta maaf, Prof. Ya, Suatu kerugian Kita harus nantiasa sawal itu kan artinya meningkat loh, Prof. oke. Meningkat. Jadi artinya jangan jangan ya kembali ke nol lagi gitu loh, Prof. Mhm. Ya, Ya, Syawal itu meningkat. ya, saya setuju Dok. Jadi memang momentum puasa itu kita Ya. sudah memiliki kompetensi, memiliki new skills di dalam berkonsumsi, di dalam berperilaku. Oleh karena itu, Ya. dalam konteks pasca Lebaran ini, maka kita mengajak para pemirsa untuk mereplikasi Yes. new skills itu ke dalam kehidupan baru. Sehingga memang harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau jenis makanan apa Dok yang paling dihindari, yang paling jahat misalnya saja di pasca Lebaran ini? Biasanya Ya. Dok, dulu kalau saya waktu kecil itu suka mabuk ketika Betul. ketika Benar. diberi makanan macam-macam itu, sehingga kalau apa sendawa itu baunya itu aneh gitu loh Dok. Ini kan Oke. anak kecil ya. Jadi nasihat kita apa ini untuk Oke. para pemirsa yang sudah dewasa ataupun anak-anak yang mau melakukan? Gimana Dok? Ya. Saya minta maaf, Prof. Yang ekstrim itu ya misalnya nyun sewu, saya kadang-kadang yang berpikir kok lama Prof. Suyanto tidak ngirim sambel itu. Rupanya ini ada taktik strategis yang bagus untuk melindungi pencernaan. Walaupun saya boleh nawar loh, Prof. Ya boleh sambal tapi jangan yang pedes-pedes loh. Ci. Ya, 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 ya. Yang kedua, Prof, yaitu tolonglah yang namanya apa ya lambung atau ventriculus ini kan walaupun sanggup ya menghancurkan apapun yang namanya jenis makanan, tapi kan kita tetap harus wise ya, berhenti Ya, makan sebelum kenyang. Itu makanlah kalau lapar. Ya. Yang kedua, Prof, ya makan-makan tadi yang sangat apa ya korosif ya. Korosif itu artinya apa ya? Membakar lambung ini ya. Ya, tolong hati-hati. Terus kalau proses itu sudah ngendiko sampai mabuk, saya jadi nun sewu, ingat pada suatu daerah tertentu itu ada unggulan tape ketan loh, Prof. ya, 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 Nun sewu loh. ya, Itu Simbah kadang-kadang sudah mempersiapkan jauh hari sebelum cucu ya, datang dengan sewu pincuannya itu loh, Prof. ya, 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 pincuannya terus cara mengambilnya sendoknya bukan dari sendok atau Prof, tapi ya, dari suru apa gimana itu, Prof? ya, ya, Dari daun ya, itu ya. Jadi supaya ya betul Dok. Itu gladi resiknya sudah panjang itu. luar Eh, biasa. Ketan apa? Tapi ketan. Yang diragi itu Eh, loh, Prof. Ya, tapi ketan hitam. Dan kalau di Jogja di daerah sini itu sendoknya bukan dari Suru. Kalau Oh, di Jawa Timur dari Suru, malah dari emping Dok. Wah itu Allah. komplit menuju asam urat itu. Astagfirullahaladzim. Ya, Tapi memang enak di lidah, Prof. ya, ya betul. Lidah sangat enak Ya sekali. filosofinya memang begitu. Hanya lewat sebentar, tapi sengsaranya itu beda Pak. Jadi para pemirsa perhatikan apa nasihat dokter tadi bahwa kita jangan ujuk-ujuk, jangan tiba-tiba membuat kaget sistem mekanisme tubuh kita. Kalau kaget-kaget ini juga tidak baik. Ya marilah kita tetap bisa mengendalikan diri setelah pasca Lebaran ini Insya untuk menuju peningkatan diri sehingga menjadi lebih baik. Begitulah Dok, kira-kira apa pertemuan kita ini. Insya Allah ini akan mengedukasi banyak orang Dok. Dan Allah. terima kasih kita ketemu minggu depan dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun yang akan Amin. datang. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.